Shalom brothers and sisters dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak diabaikan. Saya akan membacakan sebuah kesaksian yang luar biasa dari salah seorang anak Tuhan. Dan saya percaya kesaksian ini pasti memberkati bucan-bucan dan bagan-bagan yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian nyata. Shalom Elohim, saudara terkasih dalam Kristus. Semoga kasih karunia Tuhan beserta kita semua. Pada saat ini saya didorong menyatakan kesaksian lagi dalam hati saya. Sebelum saya melakukan kesaksian ini, saya bergumul dengan diri sendiri dan suara yang menyampaikan itu. Tetapi kuat suara di hati saya itu mengatakan saya harus bersaksi hal ini. Sejujurnya secara manusiawi saya juga punya kelemahan dan berdosa. Saya senantiasa meragui hal yang terjadi pada dunia saat ini. Saya melihatnya secara logika dan menafikan hal itu. Tetapi pada saat saya mulai dipakai Tuhan, malaikat Tuhan hadir dan seperti membuka mata batin atau mata rohani saya, melihat hal sebenarnya terjadi. Saya melihat gereja dipenuhi ular, manusia bertopeng iblis, bermacam-macam lagi, sehingga pada suatu saat saya mulai melihat kehadiran seorang pria dan wanita. Dan tidak lama itu kemunculan mereka semakin nyata. Lalu ada mengatakan mereka malaikat-malaikat Tuhan, saksi sorga dan pangeran ilahi dan mempelai terpilih. Saya bingung, apa semua ini? Nah, bermunculan sudah penyesat kata dalam hati saya. Ya manusia logika, emang gitulah, terus menghakimi. Tetapi seorang malaikat Tuhan memakai wadah manusia rendah hati, mula menyapa saya. Dia bertanya kepada saya, lalu saya terkoneksi lagi dengan wadah malaikat lain. Malaikat itu seperti tahu apa yang saya pikirkan. Saya kongsikan bagaimana saya lalui. Apa Tuhan lakukan dalam hati dan hidup saya. Saya kongsikan pengalaman rohani saya lalui. Malaikat itu mengatakan dia mengerti segala yang saya katakan. Wah, saat itu saya sangat terkejut. Karena baru kali ini saya menemui orang yang paham dan percaya apa yang saya katakan. Dia mengatakan hal yang saya lalui itu ialah pekerjaan di alam roh, penglihatan di alam roh. Saat itu saya bertanya hal pangeran ilahi dan mempelai keraguan saya pada mereka. Lalu saya ditegur oleh malaikat Tuhan untuk merendahkan hati agar kebenaran diberikan peneguhan bagi saya. Saya mulai merendahkan hati melakukan hal itu sepenuhnya. Saat melihat kesaksian Kak Aditya Nugrahanto, saya merendahkan hati melihat roh yang berkata-kata itu ialah roh Yesus Kristus. Dan apa yang saya lihat membuatkan saya sangat terkejut. Karena wajah itu seperti tidak asing bagi saya. Wajah Aditya Nugrahanto itu sudah saya lukis sebelum saya mengenal hal mereka bersaksi dan sampaikan pesan. Lalu saya bergumul dalam doa. Kenapa saya melihat semua ini? Saya mohon peneguhan dari Bapa Surgawi dan Bapa memberikan saya peneguhan berkali-kali. Peneguhan melalui firman-Nya dan sehingga ada sekali waktu Kak Aditya Nugrahanto menyampaikan pesanan akhir zaman itu, saya melihat bukan wadah itu berkata-kata, tetapi seorang sosok lelaki berwajah terang, sekali wajahnya bercahaya, cahaya
memakai baju putih keemasan. Lantas hati saya mengatakan, Tuhan Yesus. Lalu saya menangis memohon pengampunan dari Bapa. Betapa kerasnya hati saya tidak mau percaya. Berkali-kali saya dicobai tentang pribadi Aditya Nugrahanto itu, wadah berdiam roh Tuhan Yesus Kristus. Karena setan itu licik sekali, mau saya ragu lagi, tapi saya lawan segala keraguan itu karena saya tahu itu jebakan iblis. Mau saya menjauhi semua ini. Roh saya tidak pernah menafikan roh Tuhan Yesus bekerja pada akhir zaman ini. Mengenai wadah Ibu V. Hamdani, saya juga bertanya pada Bapak, siapakah dia ini? Seperti terkoneksi dengan pangeran, begitu dekat sekali. Saat itu Bapak memberikan saya peneguhan melalui penglihatan dan firman Tuhan. Bapak mengatakan Ibu V ini adalah malaikat Mary yang bertugas di akhir zaman ini, menyamar menjadi wanita biasa yang setia mati untuk Tuhan. Saya tidak percaya teruslah. Tetapi peneguhan terjadi lagi apabila saya melihat postingan salah satu saksi Tuhan, malaikat Tuhan yang menyampaikan hal yang sama tentang malaikat Mary yang menggantikan Lucifer. Saya sangat terkejut hal itu, karena saya belum pernah baca postingan itu sebelum ini. Ibu V bertugas menyampaikan suara kebenaran untuk suara Roh Kudus yang bekerja bagi penyelamatan dunia sebelum penutupan zaman. Setelah Ibu V muncul pula mengatakan roh Bapak Yahweh berdiam dalam diri seorang Bapak yang rendah hati, Pak Eman Lahaku. Saya ini bingung lagi. Saya bergumul lagi dalam doa apa yang terjadi dan kenapa ia terjadi. Saya mulai memandang semua ini seperti sandiwara apa ya. Tapi roh saya mengatakan saya harus menguji dan cam betul-betul roh itu. Lalu saya juga tidak mengerti kenapa setiap kali saya punya kesaksian mimpi, saya didorong bertanya pada Pak Eman. Berkali-kali saya didorong di hati saya pada Pak Eman itu. Saya berkata dalam hati lagi, kok bisa ya saya bertanya orang yang belum saya tahu siapa dia. Tapi saya ikut saja dorongan kuat suara hati saya. Saat saya bertanya pengertian mimpi saya pada Pak Eman itu, saya seperti gemetar, amat menantikan jawabannya. Takut saya salah sharing pada orang salah atau saya merendahkan pekerjaan Allah. Apabila Pak Eman sudah membalas pengertian mimpi saya sangat terkejut. Kok bisa begini, kata hati saya. Dia tahu segalanya. Mimpi yang diartikan itu sangat menyentuh hati saya. Bukan hanya sekali saya bertanya pada dia, tetapi jawaban dia tetap membuat saya rasa sebab karena saya tahu hanya Bapa yang tahu segala yang saya lalui. Hanya Dia melihat perjalanan hidup saya. Saat itulah saya percaya Bapak yang menggunakan Pak Eman untuk menyampaikan kasih-Nya. Betapa Bapak Yahweh sangat peduli pada kita semua. Saudara-saudari terkasih, kesaksian ini bukan memaksa kalian untuk percaya atau tidak siapa pribadi yang benar-benar dijamah Tuhan ini. Itu pilihan hati kamu sendiri, mau atau tidak. Makanya kita semua diminta menguji dan cam roh. 1 Yohanes 4 ayat 1-2. Saya hanya ingin sampaikan betapa besar kasih Allah Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus itu. Maha menyelamatkan lebih ramai manusia dari tawanan iblis sejak dulu. Karena itu mereka mencari sosok wadah yang layak untuk melakukan semua pekerjaan di dunia nyata ini. Kemuliaan roh Tuhan Allah yang besar dan kudus tidak bisa menjejaki dunia kotor ini. Mereka yang digunakan Tuhan menyampaikan hal-hal luar logika dan nubuatan yang dianggap gila oleh dunia. Mereka membuka meterai kitab Wahyu yang sukar diselami oleh manusia, hal yang tersembunyi. Manusia ditawan, tidak akan melihat hal itu sebelum ia terjadi. Tumpuan mata mereka ditipu oleh iblis. Allah ialah roh, roh yang kudus, dan tiada noda akan bercampur.
di alam roh, alam menyuruh firman-Nya yang hidup. Tuhan Yesus Kristus berperang bersama para malaikatnya, para mempelainya, menghancurkan segala jebakan rahasia jahat yang mau binasakan anak-anak Adam. Hal itulah terjadi saat ini. Mereka berjuang sampai akhir meski dihujat dan dijatuhkan, karena Allah yang akan menghakimi orang yang mengganggu pekerjaan roh Allah. Malah dikatakan penyesat atau nabi palsu. Namun niat mereka ini hanya membawa manusia lebih tertuju pada jalan yang lurus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, garam dan terang dunia. Amin. Banyak manusia tidak dapat menerima hal ini karena mereka takut atas segala sesuatu yang sia-sia dan tanpa mereka sadar telah diikat dalam roh dunia. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Allah Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim sekarang dan selamanya. Firman-Nya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Pengkhotbah 11 ayat 3-5. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3:17-19. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Keluaran 3 ayat 11-12 dan ayat 14-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa-Ku kepadaku. Yohanes 8 ayat 23-24 dan ayat 26-28. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, memberkati kita semua.